Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya nama Sultan Auli akan mencoba membahas tentang perkembangan media massa, terutama media televisi di Indonesia pasca Orde Baru. Perkembangan televisi komersial di Indonesia berlangsung dengan cara yang tidak sejalan dengan demokratisasi di tingkat lokal. Sebagai industri, lembaga penyiaran televisi tumbuh pesat, namun perannya sebagai sarana demokratisasi tertinggal jauh di belakang. Gambaran tentang peran televisi di Indonesia sebenarnya adalah sebuah ironi, mengingat sejak tumbangnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia menjalani perkembangan demokratisasi yang sangat berarti. Indonesia lazim disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Desentralisasi media ini yang tidak terjadi dalam industri televisi yang sebenarnya memiliki pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Data AGB Nielsen menunjukkan bahwa belanja iklan televisi di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 72,999 triliun rupiah atau tumbuh 27,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber dari Mediascan Poll 25. Angka ini merupakan 66% dari keseluruhan belanja iklan media di Indonesia. Pertumbuhan belanja iklan televisi itu juga jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan belanja iklan radio yang hanya 10% dan media cetak yang hanya 13%. Namun demikian, pertumbuhan ini sebenarnya hanya dinikmati terutama oleh 10 stasiun televisi free to air yang berada di Jakarta, yang dapat melakukan siaran secara langsung ke seluruh Indonesia. 10 stasiun nasional tersebut adalah RCTI, SCTV, MNC TV, Indosiar, ANTV, Trans TV, Trans 7, Metro TV, Global, dan TV One. Soeharto yang jatuh pada tahun 1998 dan hanya dalam 1 tahun kemudian pemerintahan baru di bawah Presiden B.J. Habibie memberikan izin bagi 5 stasiun televisi komersial baru, yakni Trans TV dan TV 7 yang belakangan menjadi Trans 7, Metro TV, Global TV, dan La TV yang belakangan menjadi TV One. Berbeda dengan Soeharto, Habibie tidak membagi-bagikan izin stasiun televisi tersebut hanya kepada orang-orang terdekatnya, tetapi kepada para pengusaha pribumi Muslim yang memang sedang menguat posisinya dalam ekonomi Indonesia. Bagaimanapun dalam pemerintahan Habibie yang singkat, tidak sempat ada upaya untuk menata penyiaran lebih jauh, sehingga kebijakan yang dilahirkan sekedar mengikuti apa yang sudah dimulai oleh Soeharto. 5 stasiun televisi komersial baru itu juga berdiri di Jakarta dan bersiaran langsung ke seluruh Indonesia tanpa sistem jaringan. Habibie sama sekali tidak mengganggu kepemilikan 5 stasiun raksasa yang berdiri pada era Orde Baru. Namun krisis ekonomi yang terus berlangsung sejak tahun 1997 sampai awal 2000-an ditambah dengan faktor hilangnya Soeharto menyebabkan kepemilikan sebagian stasiun tersebut berpindah tangan. RCTI yang semula dimiliki oleh putra Soeharto dan TPI yang semula dimiliki oleh putri Soeharto dibeli oleh pengusaha keturunan Cina yang belakangan menjadi seorang konglomerat terbesar di Indonesia, yakni Haritanu Sudibyo. SCTV yang semula dimiliki oleh adik ipar Soeharto juga dibeli oleh pengusaha keturunan Cina lain, yakni Edi dan Popo Syariat Maja. Sebagaimana kecenderungan industri media global, perkembangan bisnis pertelevisian di Indonesia ini pun diiringi dengan integrasi horizontal. Dari 10 stasiun televisi nasional yang semula bertarung pada akhir tahun 2012, kepemilikannya menjadi terkonsentrasi pada 5 pengusaha besar. Haritanu Sudibyo menguasai 3 stasiun televisi, Khairul Tanjung menguasai 2, Popo Edi Syariat Maja menguasai 2, dan Abu Rizal Bakri menguasai 2, serta Surya Paloh memiliki 1 stasiun televisi komersial. Demikianlah sahabat-sahabat sekalian, perkembangan media massa di Indonesia, terutama media televisi. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.